Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Kalau orang itu punya kecerdasan spiritual, pasti IQ-nya juga tinggi. Nggak mungkin bodoh pasti. Namanya ilmu yang lain bisa dicapai dalam sekejap. Kalau dia mau, dia belajar apa? Komputer. Ya, 1 malam juga bisa. Ya, iya, makanya ya tidak aneh ketika Islam itu tampil memimpin dunia. Itu juga orang-orang jenius itu muncul seketika dan banyak sekali. Sayyidina Umar dulu kuliah di mana, belajar leadership di mana bisa memimpin dunia? Enggak kok. Ya bukan itu proses juga, tapi dalam waktu yang singkat kan begitu, cepat. Karena mesinnya berbeda, mesin jet kan gitu. Ya tadi naik mobil dari Jakarta ke Surabaya ya lama, tapi dengan mesin jet ya 10 menit. Begini ya. Sekalipun bertakwa juga memang kalau memang otaknya dibuat lain ya nggak bisa dong. Ya banyak orang bertakwa dia baik, tapi tetap dia hanya tingkatan ya sekedar sedang lah. Nilainya IQ-nya tuh intelligent question-nya tuh 100 lah pas gitu. Normal gitu. Akan tetapi bahwa itu merupakan tingkatan bahwa kecerdasan spiritual itu kan di atas kecerdasan intelektual. IQ itu kan hanya ukuran kemampuan otak bekerja dari efektivitas dan produktivitas saraf-saraf sel itu bekerja. Ya, sehingga dia punya kemampuan kapasitasnya lebih tinggi kan gitu. Banyak memori berapa giga ya kita hitunglah gitu kan, dia bisa menampung data sekian banyak. Ada lagi yang terbatas sampai minim sekali. Ngapalakan kulhu bekas sadina beli peragat enggak. Ya memang kerangkanya beda, memang Allah membuatnya berbeda sih. Ya seperti ya Jepang juga bikin mobil juga berbeda-beda, orang Jerman juga bikin mobil berbeda-beda. Iya kan gitu. Begini, kalau emotional question itu tinggi, pasti IQ-nya juga tinggi. Yang namanya orang cerdas itu gimana sih? Bukan matematikanya saja dong. Orang cerdas itu orang yang bisa membawa diri dalam kehidupan, bisa memposisikan. Dia punya emosi yang tinggi. Sehingga mungkin sekolahnya kan gitu. Dia nilainya pas-pasan, gak pernah dapat ranking. Tapi kenapa di dalam masyarakat dia sukses? Jadi pengusaha besar, ya kan, memimpin lembaga ya sukses, santrinya banyak, ya kan begitu, temannya banyak, pendukungnya juga banyak, menjadi tokoh masyarakat. Malah sebaliknya orang yang IQ-nya tinggi, beli payu gini, boro-boro orang hormat, marak galangka, beli doyan jadi masyarakatnya. Iya, jadi artinya ya kita harus punya sudut pandang kita harus dirubah ya terhadap masalah kecerdasan ini. Saya lebih mengharapkan seseorang itu emotional question-nya yang tinggi, bukan IQ. Nah, kesalahan kita di Indonesia ini ketika merancang pendidikan di Indonesia ini dipacu kepada peningkatan IQ, intelligent question, akhirnya kan gagal. Sebab persoalannya ilmu itu tidak akan selesai ketika orang itu selesai sekolah, tidak. Tapi keseharian dengan emotional question, dia mendapatkan ilmu yang banyak setiap hari bertambah. Kan dia punya kecerdasan. Kenapa orang itu ketika saya minta pinjaman utang nggak dikasih? Cerdas, dia mulai belajar kan gitu. Belajar bagaimana menarik perhatian orang, bagaimana belajar supaya orang itu bisa ada keinginan menolong kita. Iya, sampai nama orang juga dihafal baik-baik. Ya dong. Nggak mungkin orang yang emotional question itu tinggi menulis nama orang itu salah. Iya kan? Dan
Siapa sahabat rekanan yang lahir tanggal sekian ulang tahun, dia inget kok. Jadi ya memang pada akhirnya kekeliruan pemerintah Indonesia ketika merancang pendidikan mengacu kepada peningkatan IQ akhirnya menjadi gagal. Buktinya apa? Sekarang telah menjadi bangsa yang rankingnya 127 di dunia ini. Ya mungkin matematiknya 10, tapi dia tidak bisa hidup di dunia. Pelanga, pelongo. Orang yang sekolahnya pas-pasan, kita nggak usah cerita jauh-jauh lah. Kita nggak usah cerita Rockefeller, nggak usah cerita Howard Hughes bagaimana dia menjadi raja minyak. Wis kaji warjim ber jati barang, wis. Iya, juragan beras jati barang kah. Dia punya kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Dia bisa menaksir, memprediksi harga beras bakal naik tanggal sekian setelah panen, bisa ngitung dia. Dan setiap dia itu transaksi beras selalu untung. Subhanallah. Ya iya. Hidup itu kan bukan terpaku kepada masalah persoalan dengan disiplin ilmu, keilmuan, nggak ada urusan. Hidup ya, jadi orang itu hidup di alam yang nyata gitu. Iya, dia bisa memposisikan diri. Iya, ini banyak orang otaknya cerdas tapi perasaannya nggak cerdas. Dia bukan tokoh, bukan apa kok, jadi seolah seperti sudah menjadi tokoh, merasa seperti orang besar gitu. Ya, jadi ya memang pada akhirnya ilmu itu kan hanya untuk mengantarkan kita mencari sukses di dalam hidup dong. Iya kan? Makanya jadi masalah emotional quotient sendiri ya perlu harus kita perhatikan. Ya. Sekarang kok tiba-tiba kenapa pimpinannya itu benci sekali ditekan oleh atasannya. Saya ini salahnya apa Pak Kiai? Saya mau atasan ngurus disiplin itu. Ya kamu bodoh sih. Iya, saya kerja mampu, iya saya tahu. Saya kan disiplin, iya saya tahu. Kenapa sampai sekarang saya kok tidak pernah diperhatikan oleh atasan saya? Ya karena kamu goblok. Bukan ilmunya goblok. Emosi kamu yang goblok. Masa kondangan sama bininya atasan, pakaian perhiasan istri kamu lebih mewah dari atasan kamu, ya itu udah digencet tuh Pran. Tidak paham bahwa persaingan di kalangan perempuan itu sangat keras sekali, tahu nggak? Oh gitu, iya goblok sih malu paham baik. Ya tersinggung dong istrinya atasan kamunya. Iya kan, paham beli. Nah kalau sudah spiritual quotient itu sudah melesat jauh, sudah meninggalkan IQ, EQ, ya kalau SQ itu udah. Artinya sampai kepada orang datang mau apa juga kita tahu kok. Wis pada mau usah cerita, soalnya nongol karep nyilutang kan gitu. Iya. Ya mungkin ya itulah kecerdasan kita membuat kaidah-kaidah umum dari perilaku orang, dari penampilan orang, ya sehingga dengan ya mungkin orang mengatakannya saya termasuk orang yang punya indera ke-6, ke-7 padahal mah enggak juga. Ya, dari pengalaman yang berulang-ulang itu menjadi penghayatan gitu. Sampai kepada kita memposisikan seseorang juga enggak usah lama-lama, 5 menit aja kita ngobrol. Ya, tingkat pendidikannya apa ya bisa ditebak kok. Ini paling SD, ini SMP, ini SMA. 5 menit enggak usah lama-lama kok. Iya, kebodohan tuh nggak bisa disembunyikan kok. Tapi ilmu bisa disembunyikan. Bisa orang pintar pura-pura bodoh, tapi orang bodoh nggak bisa pura-pura pintar. Orang itu pintar, pura-pura bodoh bisa. Dengan pakaian yang sebang-samping, ngomongnya disalah-salahin kan gitu. Tapi orang bodoh nggak bisa pura-pura pintar, ketangguhan kah bikin gitu. Nah, ini sementara kita kan menduga bahwa kecerdasan itu adanya kan di otak ini, dari jaringan-jaringan sel yang ada sekian miliar sel bekerja sebagai receiver, sebagai
transmitter, sebagai saraf memori, saraf segala macam teori itu sudah kita dalami semuanya. Ternyata ketika yang kita bahas masalah kecerdasan spiritual itu sudah tidak pakai sel-sel lagi tuh mah, sudah wireless, udah nggak pakai kabel lagi, pakai gelombang kan gitu kemampuan itu. Makanya jadi kalau dalam menyimpulkan suatu, menyikapi itu sangat cepat sekali, nggak bisa. Ntar mikir, ntar deh saya pikir-pikir dulu, berarti kurang cerdas ya on time gitu. Gitu muncul pertanyaan, jawaban sudah siap. Iya, jawaban sudah siap. Nah itu, jadi memang sekalipun gerak refleks sendiri itu masih tetap melalui proses saraf yang dikirim secara cepat dan otomatis, itu masih saraf, masih. Kita ada sesuatu yang berbahaya menyentuh tubuh kita melakukan gerak antisipasi yang secara refleks gitu. Itu bisa melalui latihan dan saraf kita dibangun terus, bisa terjadi kayak tukar mecah gitu kan gitu. Begitu belatil melesat begitu dia sudah bisa menangisnya. Itu masih tetap melalui saraf, jaringan saraf juga tuh. Iya, tapi kalau sudah kecerdasan spiritual ya sudah enggak lagi. Nah, yang berfungsi bukan aklun, nantinya kolbun. Hati dia berfungsi lebih dari otak. Paham nggak? Kecerdasan hati dengan kecerdasan otaknya lain dong. Ya tinggi hati dong, spiritual question itu gimana lagi? Seseorang memahami dengan otaknya, betul kan? Tapi kenapa dalam Al-Quran dikatakan walahum qulubun la yafqahuna biha? Mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa dipakai untuk memahami. Di dunia otaknya cerdas, bisa paham, tapi hatinya yang tidak paham. Bahwa orang itu belum punya kecerdasan spiritual. Mendengar dengan telinga, melihat dengan, berpikir dengan hati. Dia bisa berpikir, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Itu makanya. Jadi ya, kalau telinga kita mendengar dalam batasan tertentu ya sekian meter, makin jauh makin sayup-sayup dan akhirnya tidak terdengar. Karena radar yang kita pakai, gendang telinga dan radar yang daun telinga yang menampung gelombang suara sendiri juga suara sudah buyar di tengah jalan. Tetapi kalau yang mendengar ini hati, bukan hanya orang menjerit, keluh kesah orang di dalam hati pun terdengar. Sehingga apa yang sedang dihayali seseorang juga terdengar. Sampai untuk mengintai apa yang sedang diimpikan seseorang yang tidur itu juga bisa kelihatan. Kenapa? Karena hatinya sudah berfungsi. Iya Mas Epeng. Ya di antara kalian semua baru Mas Epeng yang saya buktikan bahwa betapa hebatnya Allah. Ya tapi saya tidak akan berulang-ulang sulap-sulapan dong. Memangnya lagi adu kesaktian. Setan juga kadang-kadang tuh. Enggak ternyata tidak efektif. Ya, tapi ya pendidikan inilah kita bikin sekolah, bikin pesantren nih ya. Ya ujung-ujungnya akhirnya ya saya yang dihormati orang, tetapi Allah tidak dihormati kok. Ngapain? Nanti ya lama-lama saya jadi Tuhan juga akhirnya. Ya setan juga akhirnya. Ya kan gitu. Ya wes. Jadi pada akhirnya ya waliyal talatuf wala yusyaranna bikum ahada. Lembut haluslah, sembunyikan dalam dirimu. Gak usah kau ceritakan kepada siapapun. Iya memang demikian bahwa hati kita punya kemampuan radar yang sangat tinggi sekali. Ketika orang itu
tertidur, dia ngimpi kan. Dalam mimpi kan berdialog kan dengan makhluk-makhluk impiannya. Ketika dia berdialog menggunakan bahasa enggak? Menggunakan bahasa enggak? Bahasa batinnya kan. Mengeluarkan gelombang enggak? Iya mengeluarkan gelombang kok.